Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ermawati Arif MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Salwatul Aisy dengan NIM 25329090. Jadi, kali ini saya akan mengajak kita semua untuk membahas sebuah topik yang sangat mendasar bagi kehidupan kita, yaitu kewajiban muslim terhadap ketersediaan sumber daya air dalam perspektif fikih lingkungan. Kita masuk ke latar belakang. Mari kita lihat data yang sangat mengejutkan. Saat ini, 1 dari 4 orang di dunia tidak memiliki akses ke air bersih yang aman. Krisis ini bukan sekedar masalah alam, tapi sudah menjadi ancaman kesehatan yang sangat serius. Lalu, apa hubungannya dengan agama kita? Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan sumber air seperti sungai dan sumur. Islam melarang keras pencemaran yang membahayakan makhluk hidup dan menuntut kita untuk menjaga keseimbangan antara memanfaatkan air dan melestarikannya. Jadi, bagaimana kita bisa menghidupkan kembali nilai-nilai Islam ini dalam menghadapi krisis air modern? Mari kita lihat. Jadi, ada 3 tujuan utama untuk menjawab tantangan ini. Yang pertama, mengkaji bagaimana prinsip fikih air dapat diterapkan untuk mengelola sumber daya air. Yang kedua, menelaah status hukum air daur ulang melalui ijtihad kontemporer. Yang ketiga, wakaf dan zakat dapat kita integrasikan untuk mendukung pencapaian target PBB, yaitu SDGs 6, yaitu tentang air bersih. Dalam Islam, ada 3 prinsip utama untuk pengelolaan air. Yang pertama yaitu air milik bersama atau al-miyah al-mustarakah. Artinya, tidak boleh ada individu atau pihak lain yang memonopoli sumber air sehingga menghalangi hak orang lain untuk mendapatkannya. Yang kedua, distribusi air harus adil. Akses air bersih adalah hak asasi manusia, terutama bagi kelompok yang rentan seperti wanita dan anak-anak yang membutuhkan air. Yang ketiga, ada amanah. Manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi. Jadi tugas kita yaitu menjaga bumi dan air, bukan mengeksploitasinya hingga rusak. Fikih ibadah mengajarkan kita tentang tanggung jawab lingkungan. Faktanya, banyak dari kita menggunakan 3-5 liter air untuk sekali wudhu. Padahal Rasulullah berwudhu hanya dengan 1 genggam air atau sekitar 1 mud. Menghemat air saat berwudhu ini bukanlah tindakan pelit, tetapi justru merupakan bentuk ketaatan pada syariat yang melarang pemborosan atau mubazir. Saat ini kelangkaan air membuat teknologi daur ulang air menjadi solusi penting. Tetapi muncul pertanyaan, apakah air hasil daur ulang itu suci atau boleh digunakan untuk beribadah? Ijtihad menjawab zaman. Majma' al-Fiqh al-Islami, Lembaga Fatwa Islam Internasional, telah menetapkan air hasil penyaringan atau pengolahan limbah yang telah kembali murni sifatnya, yaitu rasa, bau, dan warnanya hilang, hukumnya suci dan menyucikan. Fatwa ini memungkinkan umat Islam menggunakan teknologi modern seperti daur ulang air tanpa khawatir melanggar syariah. Baik, kita masuk ke solusi. Selain kewajiban individu, Islam juga menawarkan solusi keuangan sosial untuk krisis air ini. Yang pertama yaitu wakaf sumur. Kita bisa meneladani Utsman bin Affan dengan membangun sumur atau fasilitas air bersih di daerah-daerah kering. Yang kedua ada zakat. Dapat disalurkan untuk menyediakan air bersih bagi para mustahik atau penerima zakat yang miskin. Kedua ini dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesehatan kita secara signifikan. Selarasan dengan SDGs. Prinsip Islam sangat selaras dengan tujuan pembangunan global karena SDGs 6 ini targetnya adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua. Yang kedua ada al-tawazun atau keseimbangan. Prinsip keseimbangan ekologis dalam Islam mendukung keberlanjutan sumber daya alam dalam jangka panjang. Yang ketiga, fasad atau larangan merusak. Larangan membuat kerusakan di bumi sejalan dengan target SDGs 6 untuk mengurangi polusi dan limbah air.
Jadi kesimpulannya adalah pelestarian air bukanlah sekedar isu teknis, melainkan sebuah kewajiban moral dan amanah bagi setiap muslim. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan dalam fikih sangat selaras dengan upaya konversi modern saat ini. Penyelesaian krisis air menuntut adanya sinergi antara nilai agama, inovasi teknologi, dan instrumen sosial. Dengan menerapkan fikih lingkungan, kita secara nyata mendukung tercapainya SDGs 6, yaitu menjamin akses air bersih bagi semua. Jadi saya merekomendasikan yang pertama itu ada edukasi di masjid. Jadi jadikan masjid sebagai contoh konservasi air, misalnya dengan memasang keran hemat air dan mendaur ulang air wudhu untuk menyiram tanaman. Yang kedua ada kurikulum pendidikan. Masukkan materi fikih lingkungan di sekolah dan pesantren. Yang ketiga ada kolaborasi, itu pemerintah dan ulama perlu bersinergi untuk membuat kebijakan publik dan fatwa keagamaan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Yang keempat ada inovasi teknologi, kembangkan teknologi penyaringan air yang murah, mudah diakses dan terjamin kehalalannya. Baik, demikianlah presentasi mengenai fikih lingkungan dan kewajiban muslim terhadap air bersih. Semoga kita semua dapat menjalankan amanah menjaga air sebagai sumber kehidupan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. See you.